mana komunitas sejarah Throwback History bekerja sama dengan Pentas Seni Jauhari akan mengadakan diskusi yang bertajuk Melayu Sriwijaya dan juga launching ekspedisi Sriwijaya 2023. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah berkenan hadir dan ikut dalam diskusi pada hari ini. Pada malam hari ini kita akan dari selamat malam Pak Sultan Adil dari Save Foundation yang akan memaparkan tentang launching ekspedisi Sriwijaya, dan juga kepada Bapak Hashim Khan dari dosen Unila juga yang akan memberikan pemaparan tentang update Melayu Sriwijaya ya Pak, seperti itu. Mudah-mudahan kita di sini pada malam hari ini bisa mendapatkan banyak pencerahan dan juga saling berdiskusi tentang update tentang Melayu Sriwijaya yang telah dilakukan Pak Hashim dan Pak Sultan Adil. Untuk itu, untuk mempersilahkan waktu dan tempat, mungkin pertama kami bagi sesi dua sesi, yaitu pertama untuk pemaparan dari Pak Sultan mengenai ekspedisi Sriwijaya 2023, dan kemudian 15 menit. Kemudian kita lanjutkan Pak Hashim Khan untuk bisa memaparkan tentang Melayu Sriwijaya. Dan sesi diskusi akan kita mulai diberikan waktu berapa jam kira-kira Pak? Setengah jam ada ya untuk bisa diskusi atau lebih? Ya, seperti itu. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Sultan Adil untuk bisa memaparkan launching programnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eva atas kesempatannya yang diberikan ya pada saya hari ini, malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini tanggal 6 ya Mei 2023 kita bisa berkumpul kembali. Sudah lama ya Throwback History tidak mengadakan seminar. Mungkin dengan kondisi-kondisi yang memang mungkin tidak memungkinkan ya selama ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bentar ini hilang ini. Ya, kita bisa mengadakan seminar kembali dengan tema yang sudah diberikan Mbak Eva tadi ya. Malam ini mungkin saya berkhusus untuk menyampaikan launching ya, bisa dibilang atau pembukaan lah program penelitian kami dari Throwback History, di mana pada tahun lalu ya kita sudah melakukan juga ekspedisi yang pertama gitu untuk tahun 2022 kemarin. Alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah juga punya output yang lumayan banyak ya. Ada beberapa artikel, jurnal, dan buku yang sudah kita bisa terbitkan gitu kan. Nah, tapi walaupun begitu ternyata banyak sekali masih kekurangan ya. Kita rasa masih banyak kekurangan. Untuk itulah pada tahun ini kita melanjutkan lagi, terutama untuk memastikan kembali, untuk meneliti ulang kembali gitu kan beberapa hal yang sudah kita temukan di tahun lalu gitu loh. Makanya tahun ini kita buat lagi program penelitian dengan nama ekspedisi Sriwijaya 2023 gitu lah. Kita bisa share ya Mbak Eva ya. Sudah kelihatan ya Mbak Eva ya? Sudah. Mungkin diperbesar Pak. Nah, baik, sudah terlihat. Ya, kelihatan ya. Ya, jadi dalam tahun 2023 ini kita sudah mencanangkan ya untuk melanjutkan ekspedisi sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah melakukan ekspedisi 2022. Nah, sekarang kita membuat untuk yang 2023 ini dengan nama
yang sama, hampir yang sama, hanya tahunnya aja kita bedakan menjadi ekspedisi 2023. Di mana ekspedisi ini tadi sudah saya sebutkan adalah untuk melanjutkan program-program yang belum terlaksana pada ekspedisi 2023 tahun lalu gitu kan. Ternyata memang khususnya ya karena kita lebih konsen kemarin di Sumatera Selatan, banyak sekali hal-hal yang memang dirasa perlu kita ulangin lagi beberapa penelitian yang atau pendalaman lah ya beberapa hasil dari penelitian kita tahun lalu gitu loh. Nah ini dalam tahun lalu perlu saya sampaikan juga lah ya biar untuk merefresh hasil-hasil apa yang telah kita lakukan. Jadi pada tahun lalu, awal-awal tahun lah ya, tahun 2022 itu, kita, kami gitu lah kan, melakukan penelitian dan penelusuran jejak sejarah itu ke Sumatera Barat dan Riau ya. Khususnya kalau di Riau kita ke Kampar, sekitar bulan Februari, akhir Februari dan Maret gitu loh ya. Kita waktu di Kampar banyak hal yang kita temukan dan untuk juga memperkuat dari buku pertama saya. Buku pertama saya itu kan tahun 2021 kemarin sudah launching juga ini ya. Kelihatan Pak ya. Ini buku Kedatuan Sriwijaya. Nah, karena memang penelitian juga masih belum sempurna dirasakan, jadi kita ngulang kemarin itu ke Kampar kembali ke Muaro Takus gitu. Untuk meneliti ulang Candi Muaro Takus. Alhamdulillah berkat bantuan teman-teman kita di Kampar ya di Bangkinang khususnya ya, khususnya Bang Dino ini mungkin fotonya yang kita lihat di sudut kiri bawah itu Bang Dino ya. Terima kasih ya Bang Dino sudah banyak membantu kemarin tahun lalu waktu saya berkunjung ke Bangkinang, Kampar dan Muaro Takus ya. Beliaulah yang membawa saya warawiri ya. Bang Dina malam ini kayaknya belum hadir, dia memang sudah izin karena ada sesuatu keperluan gitu. Tapi kalau mungkin dia bilang kalau dia sempat akan hadir ya malam ini. Itu yang Bang Dino Aritaba ya. Jadi alhamdulillah banyak hal yang membuat saya bertambah yakin apa yang saya buat di buku Kedatuan tadi gitu kan. Nah, selanjutnya pada waktu itu juga kita berkunjung ke Sumatera Barat ya, khususnya ke 50 kota, kabupaten 50 kota ini. Di kabupaten 50 kota ini yang terkenal pada saat itu adalah menjadi tempat pelarian ya pada saat pemerintahan darurat militer kita dulu ya, zaman-zaman revolusi. Lebih dikenal waktu zaman revolusi, di mana Pak Amir Syarifuddin ya pada saat itu. Kita merefresh dulu aja ya. Ini Pak Amir Syarifuddin pada saat itu diburu Belanda gitu kan. Nah, mereka tuh berkelana aja di hutan-hutan ya, di Bukit Barisan itu sebagaimana kita lihat di pojok kiri bawah ya. Itu desa Koto Tinggi namanya. Di daerah Koto Tinggi itu di desa itu berbukit-bukit sekali itu tempatnya gitu kan. Nah di Kota Tinggi itu alhamdulillah sekarang itu waktu saya datang kemarin ke sana lagi dibangun semacam museum ya, museum PDRI ya. Mungkin sekarang sudah selesai ya, saya belum tahu. Waktu saya ke sana masih begini keadaannya, masih finishing begitu. Nah di daerah Kota Tinggi inilah saya untuk memperkuat mungkin buku-buku saya selanjutnya ini nanti gitu ya mengenai Sriwijaya juga. Dari sana saya sempat juga nih ke daerah sini ke Barus gitu kan. Barus itu tuh di daerah Tapanuli Tengah. Ya. Udah pasti kalau orang biasa membaca buku sejarah kenal sekali dengan Barus ya. Karena kota pertama kali yang dikenal di Eropa pada saat itu ya berdasarkan peta orang Eropa yang menyatakan Barus itu tempat atau bandar daripada
perdagangan pada saat itu awal-awal Masehi kemarin gitu kan. Alhamdulillah saya sudah mengunjungi beberapa tempat sebagai sumber daripada tulisan dan buku saya selanjutnya yang di Barus ini. Oke, selanjutnya pada itu bulan Maret ya, kemarin sempat saya. Nah, dari sana saya kebanyakan waktu itu karena mau Lebaran ya. Ini bulan Maret itu bulan puasa dulunya. Jadi saya waktu itu dari Barus langsung pulang ke Jakarta lagi. Sempat lewat Kaur, lewat tempatnya Pak Nofri ya. Itu lewat Bengkulu sampai Lampung sampai ke Jakarta. Nah, setelah itu karena kondisi sudah agak pas, kita melanjutkan lagi ekspedisi Sriwijaya 22 itu, yaitu ke daerah Palembang. Saya konsentrasi kemarin ke daerah Palembang, karena pada saat itu kita sudah mulai sudah mulai terbitin buku waktu itu. Saya sudah mulai terbitin buku ini, buku Perang Benteng ya. Nah, jadi pada saat itulah saya perlu adanya sosialisasi kembali ke Palembang dan sekitarnya pada saat itu. Nah, itulah yang kita lakukan di Palembang, ya itu bentuk sosialisasi, kita ketemu dengan pimpinan-pimpinan daerah di Palembang lah ya, khususnya ya, di kota Palembang. Pada saat itu, alhamdulillah ya, saya dibantu teman-teman di Palembang, terutama Pak Erwin Bakri gitu kan. Beliau merupakan mantan birokrat gitu kan, juga sekarang setelah adanya saya ceritain betapa besar Palembang, sejarah di Palembang, beliau minat sekali gitu kan, membantu saya akhirnya saya dikenalin lah dengan Pak Wali Kota gitu kan, Wali Kota Palembang Pak Harnojoyo ya pada saat itu, dan alhamdulillah bisa ketemu, bisa diskusi sebentar karena waktu itu Pak Harnojoyo sudah mau ada acara, jadi nggak lama saya ketemu, hanya bincang-bincang sebentar, lebih kurang 5-10 menit gitu kan. Dan intinya beliau sangat mengapresiasi sekali dengan terbitnya buku seperti ini gitu kan. Karena memang beliau merasakan selama ini narasi mengenai sejarah Palembang itu sedikit sekali gitu. Akhirnya alhamdulillah beliau support, dia sudah bilang siap membantu saya gitu kan dalam mensosialisasikan buku Perang Benteng ini, dan apapun yang bisa dia lakukan nanti melalui Pak Erwin Bakri ini gitulah. Pak Erwin Bakri ini karena dia juga mungkin karena dia mantan birokrat ya, pernah pejabat Sekda Palembang juga sih dia sebetulnya. Makanya jadi kita bisa ketemu dengan pejabat-pejabat di sana, ya gampang gitu. Dari Pak Harnojoyo, saya sempat juga bersilaturahmi ke Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan ya, Pak Aupa ya, itu yang gambar di sebelahnya itu, ini gambar ini. Nah, kita udah bincang juga dengan Pak Aupa, kalau Sumatera tingkat provinsi itu saya lihat kemarin sudah dibagi-bagi cara kerjanya ya. Kalau provinsi itu dia lebih condong ke Sriwijaya gitu kan, sejarah-sejarah Sriwijaya. Nah, kalau untuk sejarah Kesultanan, Kerajaan Palembang itu lebih condong dipegang oleh Kota Palembang. Ya, yaitu Pak Harnojoyo tadi, Pak Wali Kota gitu kan. Nah, apresiasi juga beliau ini, beliau justru ya itu mensupport kita lah untuk membuat banyak narasi ya mengenai sejarah di Palembang ini yang memang selama ini sedikit sekali gitu, terutama mengenai Bukit Seguntang gitu kan. Orang Palembang sendiri banyak yang nggak tahu sebetulnya sejarah Bukit Seguntang itu bagaimana gitu kan. Justru yang membuat kita terkejut gitu kan, sejarah Bukit Seguntang itu justru lebih dikenal di mana? Di Singapura sama di Malaysia. Mungkin Pak Dayang dari Malaka tadi ya, mungkin mereka lebih paham itu tentang sejarah Bukit Seguntang. Karena dari hikayat Suratul Salatin ya,
menceritakan bahwanya Bukit Seguntang itu adalah asal mulanya raja-raja di Singapura sama di Malaysia gitu kan. Mungkin saya juga udah buat ya kemarinnya beberapa beberapa bagian tulisan saya mengenai Sulawesi Salatin ini ya. Nah, itu adalah sebagai salah satu saja cara kita untuk mengangkat ya sejarah di Palembang. Setelah itu saya alhamdulillah ketemu beberapa ya kepala dinas di level Kota Madia gitu kan, kayak Pak Haji Sulaiman gitu kan, dia kepala dinas pariwisata gitu kan. Terus Pak Agus Rizal, dia kepala dinas kebudayaan. Nah, hebatnya lagi nih di Kota Palembang itu karena dia konsentrasi untuk mengangkat sejarah Palembang, dia sudah membagi. Jadi dinas pariwisata dan kebudayaan itu sudah dibagi dua, dipecah gitu loh. Jadi lebih konsentrasi ya. Mungkin Pak Agus Rizal di dinas kebudayaan lebih banyak bicara mengenai cagar budaya, mengenai kebudayaan khusus gitu kan, awal gitu. Nah, dari segi Pak Sulaiman Amin di pariwisata, di dinas pariwisata, dia justru memasarkan gitu kan. Nah, inilah menurut saya suatu langkah yang maju saya lihat di kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Hanojoyo ini ya, gitu ya. Nah selanjutnya setelah itu saya juga karena berhubungan dengan pendidikan, saya sempat diterima juga Kepala Dinas Diknas Kota Palembang ya, Pendidikan Nasional Kota Palembang, Pak Ahmad Zulinto gitu kan. Mereka justru beliau-beliau ini justru kaget gitu, betapa kok sejarah yang besar ini kok kurang kurang disebar gitu. Nah, narasinya itu kurang banyak untuk dipublikasikan begitu kan. Akhirnya saya tambah semangat lagi ya bagaimana saya tuh mensosialisasikan buku ini begitu kan. Akhirnya waktu itu saya beberapa teman saya masih ada gitu kan. Saya minta publikasi. Nah, pada saat itu alhamdulillah saya banyak dibantu teman-teman dari media TV ya, media radio gitu kan. Nah, alhamdulillah kemarin sempat saya bisa sosialisasi gitu ya. Pertama mungkin di Palembang itu ada TVRI Palembang ya. Ini loh yang di pojok atas kiri atas gitu kan. Nah, itu ada di TVRI Palembang itu mereka khusus mengadakan semacam bedah buku gitu kan. Semacam mereka justru malah mengundang mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Sosial Budaya gitu, Sosial Politik ya, FISIP gitulah ya, pada saat itu gitu. Rame ceritanya itu di TVRI Palembang waktu itu ya. Nah, kedua, alhamdulillah juga saya bisa diundang juga sama TV lokal di Palembang, itu Pal TV ya. Pal TV namanya, Palembang TV itu ya. Mereka malahan memasukkan di acara puncak ya, di acaranya Waebo itu. Waebo itu acara khususnya di berbahasa Palembang, kadangnya campur gitu kan. Nah, waktu itu saya dimasukin ke acara itu. Nah, berbarengan waktu itu karena ada memang acara 5 Oktober ya. Bulan-bulan Oktober itu 5 Oktober itu kan hari kelahiran Angkatan Bersenjata ya. Saya juga dikolaborasikan di Pal TV itu dengan ibu anaknya Pak Akagani. Pak Akagani itu adalah salah satu pahlawan, salah dua lah. Karena pahlawan di Palembang itu ada dua. Satu Pak Sultan Mahmud Badarudin II, satu lagi Pak Akagani ini ya. Nah, pahlawan nasional yang dari Sumatera Selatan gitu kan. Nah, saya waktu itu digabung dengan anaknya Pak Akagani, Pak Supriyatni. Nama Supriyanti namanya. Nah, di acaranya Waebo di Pal TV ya. Nah, di samping itu sosialisasi saya juga ditambah juga karena ada beberapa teman-teman kita masih ada di Palembang. Saya alhamdulillah diterima untuk semacam show lah di radio-radio di Palembang ya. Semacam radio Sriwijaya FM, radio Sonora FM gitu kan, radio Eljon Palembang, radio Lanugraha,
Dan beberapa podcast ya, podcast misal di Dinas Pariwisata ada podcast juga, saya diundang gitu kan, dan juga kita bertemu beberapa sejarawan di Palembang lah untuk diskusi ya. Kayak di Palembang itu ada YouTuber terkenal ya, Mang Dayat gitu kan. Kita juga sempat diskusi sama beliau itu gitu kan, untuk gimana supaya sejarah Palembang bisa dinariskan lebih gesit lagi, lebih banyak lagi, biar apa sejarah di kota Palembang itu bisa terkenal lagi gitu ya. Karena ya paham sendiri ya, di Palembang itu sejarah Palembang itu masih belum teratur gitu. Saya pernah survei di Palembang itu sendiri pada saat itu ya. Mereka tuh masih bingung untuk membedakan mana masa Sriwijaya, mana masa Kerajaan Palembang, mana masa Kesultanan Palembang Darussalam. Mereka masih kayak mencampur-campur gitu. Ya Sriwijaya itu ya ada Sultan Palembang di situ, ada Kerajaan Palembang di situ. Padahal itu timelinenya beda. Apalagi sekarang saya sudah menemukan adanya penguasa baru antara Sriwijaya dengan Kerajaan Palembang itu ada sejarah lagi ya. Itu namanya ada Raja Palembang Demang Lebar Daun gitu. Itu yang masih belum banyak diteliti. Demang Lebar Daun, dan dari buku Sulalatus Salatin kemarin yang saya tulis juga banyak ditemukan. Ternyata di Palembang itu antara keruntuhan Sriwijaya dengan Kerajaan Palembang di abad ke-15 itu kan Sriwijaya itu sampai abad ke-11-12 ya. Nah, 2 abad setelah itu kosong itu kekuasaan. Bukannya kosong, tapi karena sejarahnya memang belum ditemukan kembali gitu loh. Nah, inilah mungkin kita-kita yang dari Palembang, saya juga jadi tergelitik ya, terpacu lagi untuk menelusuri lagi sejarah di Palembang ini gitu kan. Alhamdulillah salah satu sumber yang bisa jadi yang kita bisa ambil itu adalah dari Sulalatus Salatin itu, dari bukunya John Leyden ya, dengan judulnya Malay Annals gitu ya. Itu cukup terkenal itu di Malaysia, di Singapura ya. Nah, itulah salah satu sumber nanti untuk penulisan mengenai sejarah Demang Lebar Daun tadi gitu kan. Alhamdulillah sudah banyak saya waktu di Palembang pada bulan Agustus sampai Oktober itu berkena sosialisasi buku, sosialisasi sejarah Palembang gitu kan. Alhamdulillah banyak media. Mungkin yang belum saya sampaikan sebelum saya ketemui mungkin media cetak ya, karena waktu dan mungkin situasinya yang belum memungkinkan pada saat itu ya. Nah, dari apa-apa yang saya temukan di ekspedisi Sriwijaya 22 tadi, itu semuanya sudah saya tulis ya di blog saya di kompasiana.com gitu kan. Terus atau juga di YouTube saya di YouTube saya ya. Di di Culbeck History Official gitu kan. Tinggal buka aja di YouTube, tinggal diketik Culbeck History Official. Nah, itu nanti di situ banyak puluhan video yang sudah kami buat ya, sehubungan dengan penelitian-penelitian kita sebelumnya juga, terakhir dan ekspedisi 2022 juga. Di situ banyak bisa dilihat di video-video tersebut gitu ya. Atau juga nanti rencana kita mau buat website ya, lagi dalam proses ya, website kita. Nah, itu hasil-hasil yang sudah kita publikasikan selama ini gitu di tahun 2022 kemarin. Tapi itulah ya, dari hasil ekspedisi kita 2022 itu ternyata banyak hal yang harus kita lanjutkan gitu kan. Banyak hal yang harus kita perdalam lagi temuan-temuan pada saat itu gitu loh. Makanya tahun 2023 ini saya mulai mencanangkan lagi kita melakukan penelitian ekspedisi lagi tahun 22 dengan namanya ekspedisi Sriwijaya 2023. Biasa masih kita juga melaksanakannya gitu kan dari
komunitas Back History dan Sultan Adil Institute gitu kan, bekerja sama, dan di bawah naungan kita sudah punya badan hukum. Sekarang naungannya adalah Safe Foundation. Safe Foundation ini adalah kepanjangannya dari Yayasan Sultan Adil Vanua Edukasi. Itulah yang alhamdulillah sudah mulai kita ada badan hukum. Jadi kita kalau mau terjun ke lapangan, kita sudah nggak ragu-ragu lagi gitu kan. Karena kita jelas apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, apa namanya, dalam ekspedisi 2023 yang akan kita lakukan nanti gitu kan, kita terus akan memaksimalkan ya kegiatan di ekspedisi yang sebelumnya, melanjutkan beberapa penelitian yang belum sempat kita lakukan, dan lokasi mungkin masih di seputar Palembang dan Sumatera Selatan itu ya. Karena memang kondisi ya kita masih tidak bisa terlalu jauh gitu kan, masih kita di daerah Sumatera Selatan dulu, khususnya di Palembang kan. Ya, nah tadi saya sudah bilang apa tujuan kita, yaitu tadi kita untuk secara spesifik kita akan mengidentifikasi ulang ya cagar budaya, khususnya cagar budaya, mungkin belum sebagai cagar budaya ya, khususnya peninggalan-peninggalan masa Kesultanan Palembang dan Kerajaan Palembang, tentang beberapa benteng yang saya temukan ya di dalam buku kita. Di buku yang saya buat tadi, di buku Perang Benteng ini, itu ada 13 benteng yang masih belum kita temukan gitu loh. Yang sudah, maksudnya belum kita temukan semua ya. Yang baru yang kita temukan ini ya, kalau kita lihat bentengnya itu mungkin, nah slide ini bisa kita lihat ini ya. Dalam buku Perang Benteng saya, itu saya ketemukan ada sedikitnya ada 13 benteng peninggalan pada saat Perang Benteng itu ya. Ini pada masa Kerajaan Palembang dan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam gitu. Mungkin dari sini ada 13 benteng itu mulai dari ujung ya. Mungkin ini ketutup ya? Enggak ya? Ketutup ya? Dari Lanjut, ujung Sir. itu, Lanjut. Enggak ya? Oh enggak ya? Oh mungkin saya aja nih yang tutup. Oke, dari Selat Bangka itu kan ada muara sungai, muara namanya Sungsang gitu loh ya. Itulah tempat asal muasal pada waktu itu Belanda nyerang ya. VOC juga ya pada awalnya tahun 1559 ya. 1659. VOC itu pernah menyerang kota Palembang gitu Pak pada saat itu. Nah, di situ saya temukan ada lebih kurang paling sedikit 13 benteng. Seperti di Muara yang nomor 1 gitu ya, itu di Muara Sungsang. Nah, di Selat Bangka ada muaranya, itu Muara Sungsang namanya ya. Nah, setelah itu di Selat Borang, di Pulau Borang gitu. Ini ada delta-delta ya, pulau yang di dalam sungai. Kayak di Borang, di Pulau Anyar, Pulau Salanama gitu kan. Nah, yang paling terkenal di Palembang itu adalah Pulau Kemarau. Apa ini? Ada sebentar, Pak. Ya, oke. Saya lanjut ya. Suaranya clear ya, Bang Hasim? Benar ya? Bagus. Clear ya? Bagus, Oke. Pak. Bagus ya. Oke. Jadi yang paling besar, yang terkenal ya, puncak tempat Perang Benteng itu ternyata tuh ada di mana? Ada di sekitar Pulau Kemarau ini. Tapi nanti di slide selanjutnya saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, jadi sepanjang Sungai Musi, dari hilir yang nomor 1 itu sampai ke huluan daerah Musirawas gitu loh ya, di daerah Muara Rawas namanya, ada di situ namanya Benteng Ujung Tanjung. Itu ada satu benteng milik Kesultanan Palembang. Di tengah-tengahnya di Bailangu di daerah Sekayu
itu ada lagi juga benteng yang saya temukan. Gitu kan. Nah, yang paling ujung sekali itu nomor 13 di daerah Kurungan Nyawo namanya, di Oku Timur ya. Sekarang masuk di Oku Timur. Nah, dari benteng-benteng ini, sekarang yang tersisa secara fisik yang dapat kita lihat hanya dua, nomor 9 dan nomor 10 ini. Benteng Kuto Besak dan benteng Kuto Lamo atau benteng Tengguru. Ini yang masih sisa ya sekarang. Nah, yang lain itu sudah nggak ada bekas ya, sayang sekali. Karena kemungkinan pada saat itu benteng-benteng ini terbuat dari alam ya, apa namanya, tanah tinggi alam dan dipagarin dengan kayu-kayu ya, kayu-kayu besar, kayu unglen gitulah ya. Nah, itu benteng itu terbuat dari situ. Nah, tetapi kalau kita lihat ya di Palembang, kota Palembang, nah ini di daerah ini yang saya lingkarin panah merah ini Pulau Kemarau gitu ya. Nah, di kiri atas itu ada visual dari udara ya, foto udara. Ini kebalik yang di peta itu utaranya lebih atas. Nah, ini utaranya ada di bawah, jadi agak kebalik ya. Cara ngelihatnya ya, jangan. Jadi di Pulau Kemarau itu dari 13 benteng yang saya temukan di sekitar Pulau Kemarau sendiri itu ada 5 benteng. Nomor 6 itu yang tadi sudah kita bilang itu benteng Manguntama, di belakang nomor 8 itu benteng Bamagan, nomor 4 ini benteng Tambak Bayo, nomor 5 ini benteng Martopuro. Dan satu benteng yang di tengah laut, di tengah sungai ya, memang disengaja untuk apa ya, untuk melihat ke depan gitu mungkin ya, ke depan sini. Itu namanya benteng Rakit namanya, benteng Rakit. Tapi di dalam benteng Rakit itu sudah ada ya meriam-meriam gitu. Zaman dulu itu kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang itu kaya ya. Dia udah punya hubungan ke Jawa, ke Malaka, Singapura gitu ya. Untuk apa? Membeli meriam-meriam ini gitu loh. Jadi pada saat tahun 1659 pada saat VOC menyerang kota Palembang, ini ada PT Pusri ya. Ini dulunya kota Palembang nih, atau dikenal dengan kota Kuto Gawang nih, sebesar PT Pusri ini. Nah, pada tahun 1659 itu Belanda mau menyerang ini, Palembang ini, tapi dihadang di sekitar sini. 5 benteng ini yang menghambat beliau agak susah masuk. Jadi inilah benteng-benteng, apalagi pada saat Kesultanan Palembang Darussalam, fungsi daripada Pulau Kemarau ini sangat strategis untuk mempertahankan agar kolonialis kapal-kapal mereka itu tidak masuk sampai ke benteng sini, benteng Kuto Besak. Dulu bukan benteng namanya, masa kesultanan itu namanya keraton, keraton kesultanan. Karena setelah didudukin Belanda itu fungsinya dialihkan sebagai benteng. Karena pada saat itu Belanda tidak punya duit untuk buat benteng baru. Calak tuh Belanda ya. Akhirnya dia robah itu benteng Kuto Besak itu keraton Sultan Kuto Besak jadi benteng Kuto Besak gitu loh. Aduh, kasihan deh. Nah, hal-hal inilah narasi-narasi ini yang saya perhatikan di Palembang itu banyak belum tersebar ya. Sebagai bukti ada loh satu ya. Siapa yang pernah ke Palembang coba? Ke Palembang ke daerah pelataran depan Kuto Besak itu. Nih di pelataran itu kan sekarang ada pelataran ya, ada patung ikan ya, ikan belida itu ya. Di sini kumpul banyak getek-getek. Getek-getek ini kalau kita datang di sana, dia nawarin ke Pulau Kemarau sini. Apa yang dibilang sama tukang-tukang getek itu? Pak, ke pulau, Pak, ke pulau. Saya sempat tanya kadang-kadang ya, saya tes di mereka. Ada apa sih di Pulau Kemarau itu? Ada Pak, banyak Pak, legenda Pak. Loh, kok legenda? Apalagi ada Pak, pagoda, ada kelenteng. Waduh, saya bilang. Sedih saya, kenapa? Sejarah besar yang dari Kesultanan Palembang ya, ke Kerajaan Palembang yang adanya 5 benteng besar, itu tidak terpublis. Mereka aja yang tukang getek itu nggak tahu. Di sini ada benteng gitu.
Nah, inilah narasi-narasi ini mungkin selama ini tidak terpublish, jadi mereka juga tidak tahu. Mereka tahunya di Pulau Kemarau itu hanya ada legenda. Legenda si Bun sama Siti Fatimah, ada pagoda, ada kelenteng, padahal itu baru dibuat semua itu. Kelenteng itu dibuat tahun 60-an, pagoda tahun 90-an, baru itu gitu. Sayang sekali padahal zaman dulu pada abad ke-17, abad 19, ini benteng-benteng sultan banyak sekali, Pak. Tapi sayang sekarang tidak dipublish ya. Makanya kenapa saya tergelitik lagi ya untuk mensosialisasikan mengenai Pulau Kemarau ini. Pulau Kemarau sebagai tempat tempat lokasi pertempuran hebat, perang hebat 5 kali perang benteng gitu ya. Di sini yang paling besar, Pak, pertempuran itu. Nah, itu yang tidak terpublish selama ini. Nah, sekarang inilah kita pelan-pelan gitu kan, kita edukasi lagi, saya pasarin buku saya lagi gitu. Biar ya mereka tuh tahu. Biar mereka tahu kalau sejarah di Pulau Kemarau itu sangat besar dan melibatkan banyak negara pada saat itu, yaitu ada VOC sama dengan Belanda gitu kan, Inggris ya. Waktu itu Inggris juga pernah masuk ke Palembang gitu kan. Mungkin Mbak Eva lebih paham ya, karena dia meneliti Inggris sama Bengkulu ya, Mbak Eva ya. Nah, itu masa Belanda. Itu banyak orang yang mau menguasai Palembang pada saat itu. Tapi alhamdulillah Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang tidak pernah kalah dan tidak pernah mau bekerja sama dengan kolonialis. Itu jelas. Akhirnya karena memang kondisi sudah terdesak lah, akhirnya Kesultanan Palembang dihapuskan sama Belanda. Sedih ya. Itulah ya, tapi ya inilah sejarah yang akan kita ungkap lagi begitu kan. Selanjutnya kalau kita lihat ini loh, yang benteng-benteng. Nah, data ini terus terang ini ya jarang sekali diketahui umum. Ini adalah peta ya. Peta tahun 1659 pada saat Johan van Lijn ya dari Belanda, itu komander perang Belanda, bukan Belanda pada saat itu masih VOC, mau menyerang kota Palembang ini. Kota Palembang ini di sebelahnya lagi, ini rumah penduduk ya, di sebelahnya lagi ada kota Palembang, Pulau Gawang namanya. Dia benar-benar menggambar situasi di kota Palembang itu. Bisa dilihat sih di nomor 6. Itulah yang namanya Benteng Manguntama. Nomor 6 ini. Nomor 8 ada Benteng Bamamagan. Nah, ini yang saya bilang ada Benteng Rakit ya, nomor 7 gitu kan. Nah, nomor 4 di bawah itu di daerah Pelaju. Sekarang mungkin di tempat pabrik Pertamina ya. Itu benteng lagi, Tambak Bayo namanya ini. Di sebelahnya, di belakang nomor 5, itu ada namanya Benteng Martapuro. Dari Benteng Martapuro, yang nomor 5 ke nomor 8 di atas, itu ini ada cerucuk. Ada cerucuk dan ditambah ada semacam rantai besar itu. Itu yang untuk menghalangi nih kapal asing masuk ke sini. Ini cerucuk ini banyak ya, bersebaran di sini. Salah satu cara untuk menghalau nih, musuh masuk. Itu hebat sekali ya strategi itu. Saya kalau lihat cerucuk sama rantai ini ingatnya perangnya Turki dulu ya, siapa namanya, masa Ottoman ya, Mehmet ya, yang menduduki Konstantinopel ya, 1451 gitu ya. Saya ingat itu, kenapa? Pada di sana juga dia pakai seperti ini penghalang, tapi di sana pakainya rantai besar untuk menghalangi selat di sana Marmara ya. Ya di ya seperti itu saya lupa gitu. Nah, jadi ini konsep-konsep ini kayaknya konsep-konsep yang di Ottoman itu kayaknya sudah dipelajarin sama Sultan Palembang pada saat itu gitu loh. Kerajaan Palembang pada saat itu hebat mereka.
mereka sudah bisa mengetahui strategi perang gitu kan. Sayang sekali memang strategi ini tidak terpublis selama ini di Palembang itu. Sayang sekali gitu kan. Nah, temuan saya pada tahun lalu juga yang akan kita lakukan penelitian ulang tahun ini adalah ini, Bukit Seguntang ini. Ini sejarah Bukit Seguntang, kebanyakan orang Palembang juga tidak paham. Yang saya bilang tadi, yang lebih paham justru orang Singapura sama orang Malaka, Malaysia. Kenapa? Bukit Seguntang inilah asal-usul daripada kerajaan Melayu di Malaka dan di Singapura itu. Gitu. Sayang sekali itu karena saya juga selama saya tinggal di Palembang dari kecil, dari kelas 6 SD ya sampai saya kuliah di Palembang itu ya, saya justru memang tidak paham Bukit Seguntang ini sejarahnya apa. Karena memang tidak diajarin di sekolah lokal. Kita lebih banyak diajarin mengenai Gajah Mada, Majapahit gitu kan. Saya lebih kenal itu malah daripada Bukit Seguntang gitu. Sejarah kerajaan Palembang, sejarah Kesultanan Palembang. Saya lebih paham justru Majapahit, Singosari gitu kan, Kendedes gitu kan. Inilah sayangnya ya kita. Sejarah lokal itu tidak dipublis gitu loh. Di sekolah-sekolah. Mulai dari dasar harusnya ini sudah mulai. Inilah yang membangkitkan semangat saya untuk mengangkat kembali sejarah-sejarah Palembang. Karena sejarah Palembang selama ini didominasi oleh kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam itu tertutup dengan sejarah Sriwijaya. Sayang sekali Pak. Itu yang saya alami karena saya memang hidup di Palembang gitu kan. Saya umur 6 tahun sudah kelas 6 SD itu udah tinggal di Palembang. Sebelumnya lagi saya tinggal di Huluan Pak. Tadi yang di daerah Musirawas tadi yang saya bilang awal di benteng nomor 12 ya. Nah, saya tinggal di sana dulunya. Dari lahir saya di sana gitu di Huluan Palembang gitu kan. Kelas 6 SD saya baru pindah ke Palembang. Betapa sedihnya saya hanya diajarin sejarah masalah yang saya bilang tadi. Timpang sekali sejarahnya. Ada lagi penemuan saya pada saat yang akan saya lanjutin di ekspedisi 2023. Ini yang saya bilang tadi, rumah Pak Dr. Akagani. Salah dua pahlawan nasional dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Jadi saya tadi udah bilang ya, di Sumatera Selatan itu ada dua pahlawan nasional. Satu adalah Sultan Mahmud Badarudin yang namanya sekarang diabadikan di bandara di Palembang, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin. Yang kedua adalah Dr. Akagani. Dia ini Mayor Jenderal. Mungkin teman-teman banyak yang belum paham ya. Beliau ini pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ya menteri lah ya. Gubernur militer se-Sumatera pernah berpusat di Palembang. Dia pernah menjadi gubernur Palembang. Jadi dan pejuang ya. Yang terkenal pada saat itu Pak Akagani ini adalah di Singapura dia terkenal sebagai apa? Penyelundup. Dia menjual minyak dari Sumatera, dari Palembang ke daerah maksudnya menjual itu bukan membawa, dia bisnis gitu kan. Menjual sumber alam yang ada di Sumatera, dijual di Singapura dia beli baju-baju tentara. Jadi tentara nasional pada saat itu banyak mendapat suplai baju, pakaian perang itu pada saat Akagani ini. Makanya beliau diangkat jadi pahlawan nasional ya, salah satunya gitu. Nah, di Palembang kemarin waktu saya ekspedisi 2022 kemarin, saya menemuin ini rumah jelek ini. Ya maaf ya. Ya memang jelek ya. Tidak terurus gitu. Sayang sekali. Ini rumah Pak Akagani. Ceritanya rumah Pak Akagani ini bukan di sini dulunya. Nah, pernah saya dapat cerita. Ini rumah dipindahin dari Gaya Baru, Jalan Rustam Effendi. Sekarang udah jadi pertokoan lah ya, Sumatera Shopping Center gitu. Nah ini rumah dibawa dari sana, jaraknya lebih kurang berapa kilo? Ada 5 kilo kali itu.
5 atau 6 kiloan ya, dipindahkan ke sini rumah Pak Akagani. Nah, kalau saya perhatikan lagi, rumah Pak Akagani ini katanya dulunya adalah rumah bangsawan di Palembang, di daerah Gaya Baru itu, Jalan Rustam Effendi. Nah, saya menemukan catatan di Rustam Effendi itu dulu ada keratonnya Kesultanan Palembang, yaitu Keraton Kerancangan di daerah sana, yang sekarang sudah nggak ada bekas lagi. Nah, inilah apa ya, keinginan kita dari tim True Black History untuk meneliti ulang lagi nih, mulai dari keraton-keraton yang tadi nggak ada, apa rumah ini apa bekas dari keraton gitu kan, kita juga belum paham. Kenyataannya rumah ini adalah ada di Jalan Merdeka sekarang ya, di Jalan Merdeka itu masih di pusat kota ya, itu jalan protokol gitu kan. Sayang sekali saya lihat rumah ini tidak diurus gitu. Padahal ini tanah milik Kota Madia. Udah gampang sebetulnya. Kota Madia udah punya aset tanah ini. Berarti ini punya Kota Madia. Tinggal diganti. Karena saya kemarin pernah ketemu dengan Ibu Priyatni, anaknya Pak Akagani itu ya. Jadi museumnya Akagani sekarang itu berada tuh di pinggiran kota. Di Kenten gitu loh. Di daerah Kenten. Museum ya. Kenapa saya bilang tadi museum? Saya kepengen ini direnovasi gitu loh. Saya akan usul nih, bukan kepengen. Usulan kita memindahkan museum yang di daerah Kenten itu dulu, maaf ya, tempat jin buang anak ya. Tapi mohon saya jangan dipasalin ini. Memang kita dulu bilang daerah Kenten itu tempat jin buang anak, karena saya tinggal di sana. Saya tinggal lebih ke depan lagi ya, di Kenten Permai saya tinggal. Nah, di museumnya Akagani di Keten Laut lagi jauh lagi. Jadi gimana orang mau ngelihat ya? Mau ngelihat museum Akagani gitu di daerah yang pinggiran jauh situ. Nah, makanya rencana kita juga ke depan 2023 inilah yang akan kita usahakan ya. Untuk apa? Lebih diperhatikan lah, gimana caranya lebih diperhatikan, atau lebih tepat lagi rumah ini direnovasi dan diganti sebagai museumnya Pak Akagani gitu kan. Maaf Mbak Eva, masih ada waktu Mbak? Saya nyerocos saja nih Mbak Eva. Iya, boleh Pak, 1 menit lagi coba di. Mana cukup Mbak? Ya, oke. Ya. 5 menit ya, nambah ya, boleh minta Oke. nambah. Ini lagi semangat nih Mbak Eva. Lanjut ya. Jadi kita ini ya Pak, salah satu yang nanti di program penelitian ekspedisi 2023 yang akan kita lakukan ini, salah satunya lagi gitu. Nih Mak, ya ini teori tapi ini tujuan kita lah ya. Karena apa hasil-hasil tadi yang temuan-temuan kita itu, insya Allah lah bermanfaat untuk apa, di bidang penelitian sebagai apa, data potensi situs-situs sejarah, untuk sebagai cagar budaya ya, bagi pemerintah untuk apa ya, perencanaan pembangunan gitu, dan bagi masyarakat mungkin konsentrasi agar situs-situs yang ada cagar budaya apalagi ya, supaya dirawat gitu, jangan dihancurin atau jangan diabaikan gitu loh. Ke ya LSM juga ke depan, NGO supaya sadar ya, di Palembang itu kota sejarah, kota apa namanya, pusaka. Itu Palembang kota pusaka, kota tertua di Indonesia. Karena apa? Dia ngikutin penemuan prasasti Kota Kapu. Prasasti Kedukan Bukit gitu kan. Tahun 685 atau 88 atau 68 ya. 65 atau 68. Jadi udah tua sekali, makanya kenapa disebut sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang itu gitu kan. Nah, misinya ya tadi sama ya, misi-misi apa yang akan kita lakukan nanti pada saat ekspedisi 2023 itu ya. Antara lain adalah membuat apa? Komunikasi ya, komunikasi kembali ke masyarakat, ke stakeholder lah, terutama sejarah ya, untuk kita apa ya, lebih apa istilahnya,
awareness gitu ya, bahasa Inggrisnya ya, lebih yang kayak gitulah, apa, melalui sama kayak kita kemarin, mungkin sekarang mungkin akan kita lebih condongan ke TV nasional ya. Kalau kemarin kan kita lokal ya, tahun 2022 ya, TVRI, TV Pal TV, sama media-media online gitu kan, terus radio ya. Mungkin nanti untuk ekspedisi ke depan ini kita mungkin akan menyertakan ke media cetak ya, surat kabar, kita ke ya yang nasional mungkin akan kita lakukan juga gitu kan. Kedua, rencana kita itu terus terang dalam buku Perang Benteng saya ini, itu saya dari dulu tuh kepengen melakukan bedah buku gitu kan. Tidak pernah terjadi ya karena kondisi-kondisi tertentu lah. Makanya dalam ekspedisi ini kita rencana akan mengadakan bedah buku di daerah Palembang, di mana aja nanti kita cari teman, lokasi dan pihak-pihak yang mau lah ya memfasilitasi dalam bedah buku Perang Benteng itu. Gitu. Selanjutnya. Nah, waktunya rencana kita tuh waktu pelaksanaan adalah bulan Mei sampai bulan Juli. Cuma karena Mei ini kita ada kegiatan padat di Palembang, kita mungkin mundur bulan Juni mulai. Juni, Juli, Agustus ya. Kita lihat kondisi. Lokasinya sama seperti kemarin, wilayah Palembang, Sumatera Selatan, itu dan sekitarnya gitu. Sekarang apa hasil daripada penelitian kita nanti adalah outputnya gitu kan, adalah situs-situs. Kita akan membuat situs-situs sejarah yang seperti tadi ya, terutama 13 benteng tadi yang akan kita teliti dan hasilnya akan kita buat laporan penelitiannya gitu kan. Terus potensi situs sejarah yang ada di Palembang. Tujuannya apa? Sekarang kita mungkin salah satunya adalah pariwisata ya. Pariwisata agar di Palembang lebih ditingkatkan lagi. Palembang bukan hanya pempek aja ya. Situs sejarahnya, heritage-nya itu benar-benar unik. Kalau saya bilang Palembang tuh unik, dia punya sejarah. Dia punya banyak penguasa, mulai dari Sriwijaya, mulai dari Demang Lebar Daun, mulai dari Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang, kolonialis Inggris, kolonialis Belanda, sampai sekarang Republik Indonesia. Kita mereka berarti 7 penguasa besar. Nah, di sana dia pasti meninggalkan jejak-jejak sejarah gitu loh di Palembang itu. Inilah keunikan Palembang itu sebagai kota tua ya, kota situs bersejarah. Kedua, mungkin hasilnya nanti rencana saya akan membuat 3 buku ya yang akan saya hasilkan dari penelitian nanti ya. Ya kayak buku Bukit Cikuntang, Pulau Kemarau. Satu lagi saya belum masukkan kan, di Palembang itu mungkin banyak yang belum tahu, ada candi besar ya, namanya Candi Bumiayu di Kabupaten Pali atau Prabu Mulih lah orang kenalnya ya. Itu ada candi besar yang tidak kalah besar daripada Candi Morotakus, Candi Prambanan ya, 72 hektar. Saya juga kaget, 72 hektar, besar sekali ini kan. Karena sepertinya dia mirip dengan Candi Muaro Jambi. Itu menyebar begitu, sama kayak Candi Bahal ya. Dia mirip-mirip begitu, Bahal yang di Sumatera Utara ya. Mirip. Nah, ini mungkin itulah output yang akan saya buat, terutama mungkin akan membuat laporan hasil ekspedisi yang nanti adalah ekspedisi. Itu Mbak Eva, terima kasih atas atensinya ya, terima kasih, dan saya mengharap sekali, mohon doa ya, doa restu dukungannya ya atas agar ekspedisi program penelitian kami ini bisa berjalan lancar. Mohon dukungannya. Itu aja dari saya Mbak Eva, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sultan, atas pemaparannya tentang rencana program penelitian ekspedisi Sriwijaya 2023. Bagi saya sangat menarik dan antusias sekali melihat begitu semangatnya dari komunitas Rubek History untuk mengangkat sejarah lokal khususnya Palembang. Karena memang kita tahu bahwa
sejarah Indonesia, terutama di Nusantara, terutama kerajaan lokal itu sangat butuh perhatian khusus karena begitu banyak penulisan-penulisan sejarah yang masih minim, terutama di lokal. Dan ini kita memang membutuhkan para penggerak, para penggeliat sejarah yang konsen dan sangat peduli terhadap sejarah untuk memberikan penulisan sejarah dari bangsa kita sendiri, terutama dari lokal. Jadi bagaimana pandangan sejarah ditulis dengan versi lokal ya. Jadi karena selama ini kita melihat bahwa sejarah selalu dipandang bahwa penulisan itu banyak orang luar yang menulis itu dari ini lebih Indonesia sentris seperti itu. Mungkin harapannya ini bisa menggandeng berbagai pihak dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat yang ingin bergerak sama-sama, akademisi juga turut bisa hadir dalam penelitian ini, Pak. Harapannya seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan dan itu kita buka sesi tersendiri. Baik, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin kita untuk ini kita coba secara langsung dan melalui chat. Di sini sudah ada 2 pertanyaan di dalam kotak chat sendiri, sehingga mungkin ada yang bisa langsung bertanya kepada para narasumber. Silakan dengan memberikan angkat tangan. Mungkin saya di chat itu ada pertanyaan ya, dari Pak Eko Dani, SMA Negeri Warureja. Beliau bertanya, dualisme kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam berlangsung katanya. Itu ya. Mungkin ya saya bisa jawab sedikit lah ya. Begini Pak Dani, sebetulnya di Palembang itu kita banyak sekali semenjak tahun 2000-an kemarin sudah berusaha untuk mengangkat kembali sejarah daripada Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang ya. Sebagaimana sebelumnya tadi saya ungkapkan bahwa selama ini di Palembang itu sejarah Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang tertutup sama gebiarnya publikasi daripada Kerajaan Sriwijaya gitu kan. Nah, berangkat dari situlah ada beberapa zuriat daripada Kesultanan Palembang Darussalam untuk mengangkat kembali sejarah Kesultanan Palembang begitu kan. Karena image-nya kan kalau yang raja-raja baru ini kan kayak ya mungkin kita udah banyak dengar lah kayak Sunda Empire gitu, dibilangnya raja-raja palsu lah ya. Padahal di Palembang sendiri itu jelas gitu loh. Kerajaan Palembang jelas, Kesultanan Palembang Darussalam itu jelas gitu kan. Bukti-bukti yang ditinggalkannya ada gitu kan. Nah, jadi mereka-mereka ini para zuriat kemarin itu berusaha untuk mengangkat kembali sejarah Palembang begitu loh. Nah, jadi karena banyak ya, karena semenjak Sultan Mahmud Badarudin diasingkan ke Ternate itu kan Kesultanan Palembang putus ya, tidak ada penyambungnya itu siapa gitu kan. Walaupun pada saat sebelum Sultan Mahmud Badarudin diasingkan ke Ternate, beliau sempat menunjuk satu sultan yaitu keponakan dia ya, Sultan Najamuddin Prabu Anom gitu kan. Nah, tapi Belanda pada saat itu justru membuat keputusan untuk membekukan Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, jadi Sultan Prabu Anom jadi tidak dianggap. Jadi yang karena memang pada saat itu yang berkuasa Belanda gitu kan. Jadi timbullah pertanyaan sekarang, siapa pelanjut daripada kerajaan atau Kesultanan Palembang Darussalam ini gitu kan. Nah, jadi karena zuriatnya banyak, ada di Ternate banyak, di Maluku banyak gitu kan. Itu terah dari Sultan Mahmud Badarudin gitu kan. Nah, yang di lokal Palembang sendiri lebih banyak lagi gitu kan. Nah, dari situlah beberapa daripada zuriat keturunan kan Kesultanan Palembang itu kan punya
sultan itu ada 10 ya yang tercatat. Jadi masing-masing kesultanan ini berusaha mengangkat kembali mengenai Kesultanan Palembang. Nah, inilah dua pihak yang menonjol pada saat ini yang mengenai siapa sebagai Sultan Palembang. Tujuan mereka adalah mengangkat gitu kembali sejarah Kesultanan Palembang yang besar ya. 3 abad mereka berkuasa di Palembang itu gitu loh. Nah, jadi dengan adanya dualisme ini sebetulnya itu bukanlah masalah kan, karena kan Kesultanan Palembang itu sudah dibekukan pada saat zaman Belanda dulu. Tapi, nah ini kan ini udah ranah politis gitu. Kalau saya untuk sementara belum mau masuk ke ranah politis ini. Siapa sebetulnya Sultan yang sekarang dari dualisme kesultanan ini kan? Tapi saya menganggap mereka adalah zuriat-zuriat Sultan Mahmud Badarudin atau Sultan dari Palembang yang ingin mengangkat kembali sejarah besar Kesultanan Palembang gitu loh. Jadi mengenai dualisme ini menurut saya tidak perlu dipermasalahkan dulu. Saya pun sebagai peneliti daripada Kesultanan Palembang dan Kerajaan Palembang, saya konsentrasi untuk membuat kerangka Kesultanan Palembang ini dulu supaya sejarah Kesultanan Palembang dan Kerajaan Palembang ini jelas dulu gitu loh. Nah, untuk mengenai dualisme kembali lagi itu memang itu udah ranah politis gitu loh. Itu adalah haknya pemerintah nanti yang berkuasa sekarang kan pemerintah Republik Indonesia gitu kan. Jadi mungkin itu sejarah ranah politis. Saya tidak masuk ke ranah itu. Biarlah nanti waktulah yang nanti akan menentukan. Begitu jawaban saya, Mbak Eva, untuk yang pertanyaan dari Mas siapa tadi? Dari Mas Eko ya. Oke. Gitu ya, Mas Eko ya. Untuk sementara ini jawaban saya. Karena tadi Pak Nanang juga ada tanya ke saya ya, sama Ibu Luh Suwita ini ya. Beliau ini peneliti arkeolog semua. Saya boleh saya jawab itu Mbak sebelum acara kita tutup secara resmi. Ini Mbak ada Pak Nanang ya sama Ibu Luwita, Tami, sama mereka nanya masalah benteng-benteng itu ya. Intinya kan kalau arkeolog itu kan bicara bukti gitulah ya. Prasasinya ada nggak, peninggalannya ada apa enggak gitu kan. Nah, kalau kita bicara masalah peninggalan di zaman kerajaan dan Kesultanan Palembang, tentu itu kan udah masuk masa-masa kolonial ya. Kalau di masa-masa kolonial, bukti sejarah yang kita bisa dapatkan adalah dari catatan-catatan yang mereka buat gitu kan. Nah, seperti sebelumnya saya sudah ada di PowerPoint saya. Sebentar ya, saya jawab aja dulu sepintas. Inilah yang akan kita lanjutkan Pak Nanang sama Mbak Luwita ini ya, mengenai sejarah benteng-benteng yang 13 ini penemuan saya ya. Ini terus terang ini kan saya menemukannya dari catatan semasa ya. Jadi pada saat kalau kita mungkin pengen jelas mungkin ini. Nah ini peta ini ya. Ini peta dibuat sama Komander van der Leyen, Johan van der Leyen, komandan VOC pada saat mau menyerang benteng Kutogawang ya dulu ya. Kota Palembang zaman dulu gitu kan. Nah, pada saat sebelum menyerang, beliau ini membuat sketsa gitu, membuat peta-peta gitu sebelum mereka menyerang itu. Nah, dari peta inilah yang kita pakai sebagai sumber sejarah gitu loh, sumber primer kita. Nah, sumber primer ini adalah sumber primer yang semasa gitu kan. Karena Komander Johan van der Leyen ini sendiri yang menyerang benteng Kuta Besar pada saat benteng Kutogawang ya pada saat itu gitu tahun 1659. Nah, dari data mereka lah kita bisa menarasikan sekarang sebagai data primer gitu loh. Memang kalau kita melihat dari dunia arkeolog agak susah menemukan data daripada benteng-benteng ini. Tadi kan saya udah jelaskan bahwa rata-rata benteng ini kan terbuat dari kayu ya atau tanah-tanah yang ditinggikan gitu kan sebagai benteng alami gitu, dan itu akan hilang karena udah beberapa abad, kecuali benteng Kuta Besar dan benteng Kuta Kecil itu yang saya tadi bilang
peninggalan yang masih ada zaman Belanda ya, zaman Kesultanan Palembang. Nah, pada saat zaman Kerajaan Palembang, terdatalah dari bukti-bukti dari catatan van der Laan tadi, itu kita bisa ngelihat sendiri ini bentuknya yang saya lingkarin ini kan. Nah, bentuk-bentuk itu benteng-benteng itu sebagai narasi yang kita buat sekarang. Dan kita buat sekarang narasinya pun sumbernya adalah sumber yang semasa gitu loh, sebagai data primer kita. Dan ini otentik ya, sumbernya kita bisa lihat di perpustakaan ada ya. Dan laporan-laporan jurnal ilmiah pun sudah banyak, terutama yang saya lihat dari awal Bapak Johanna Napia gitu kan, Ibu Farida Warga Dalem gitu, yang banyak meneliti masalah benteng ini dan perang-perang benteng gitu loh. Nah, saya dari data beliaulah saya simpulkan dan saya ambil dari data lain gitu kan, saya simpulkan terjadi 5 kali perang benteng. Nah, benteng-benteng inilah sekarang dari 13 yang saya simpulkan itu hanya 2 tinggal, benteng Kuta Besar dan benteng Kuta Gawang. Nah, dari penelitian di Pulau Kemarau memang udah banyak, Mbak. Dari Ibu Retno Purwanti dulu juga sudah meneliti ya, zamannya beliau, zamannya Pak Budi Wiyana ya dulu ya, Kepala Balar gitu kan, sudah banyak meneliti. Dan mereka sampai sekarang belum bisa menentukan ada apa tidak. Justru yang ditemukan katanya ada gua Jepang gitu kan. Tapi ya udahlah, itu data arkeolog agak susah kalau kita memang ambil dari sumber-sumber prasasti atau tinggalan dia ya. Saya hanya ngambil dari data primer yang catatan semasa. Begitu jawaban saya, Pak, Ibu, Pak Nanang dan yang lain ya, Ibu Luh ya. Itu Mbak Eva, jawaban saya, Mbak Eva. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kalau boleh saya menambahkan dari penjelasan Pak Sultan bahwa memang bukti-bukti arkeologis memang belum bisa ditemukan ya Pak ya berarti. Karena memang mungkin kita perlu samakan dulu persepsi atau konsep benteng itu sendiri. Jadi kalau dari secara bahasa itu benteng itu tempat berlindung. Dan jadi bagaimana bentuknya itu harus kita lihat bahwa bukan berarti bahwa benteng itu harus berbentuk besar kayak yang ada di Bengkulu, Benteng Marlborough. Mungkin bukan seperti itu, karena ini mungkin benteng yang dibangun oleh orang-orang lokal ya Pak ya, bukan Ya, itu. Ya. Jadi mungkin kita bayangkan bahwa benteng yang ada di 13 benteng itu bukan benteng yang permanen ya Pak ya. Nah, betul, jadi betul. mungkin itu perlu diperjelas atau disamakan persepsi secara konsep sehingga orang tidak membayangkan bahwa benteng itu akan berbentuk benda tinggalan arkeologis yang seperti yang ada di Bengkulu, mungkin ada benteng-benteng yang dibuat. Benteng Kuta Besar ya, yang di Palembang. Walaupun itu sebelumnya keraton gitu kan, dijadikan benteng sama Belanda gitu. Ya, karena memang kalau dilihat dari secara konsep, benteng adalah tempat untuk bertahan ketika berperang. Kalau dari penjelasan saya tadi, Bapak tadi melihat bahwa benteng-benteng ini dibangun dari kayu-kayu dari tanah yang ditinggikan, mungkin secara rasional bisa dapat diterima bahwa itu memang benteng gitu ya. Seperti itu. Tapi dari sumber yang Bapak dapatkan adalah sumber secara tertulis ya Pak, sejarah ya? Iya, betul. Historical dan bukti primer ya, catatan semasa berarti itu Mbak. Ya, betul. Ya, baik, itu mungkin cukup bisa sedikit menjelaskan seperti apa 13 benteng yang diteliti oleh Pak Sultan, yang mudah-mudahan dalam ekspedisi 2023 ini, Sriwijaya 2003 ini bisa diperdalam kembali secara bukti-bukti otentiknya ya, dan dapat diteliti ya Pak. Baik, Bapak-Bapak, ini kajian yang cukup menarik bagi saya melihat secara saya adalah seorang sejarah, peneliti sejarah, melihat bagaimana antusiasme Pak Sultan Adil untuk bisa mengangkat kembali kerajaan sejarah kerajaan Sriwijaya dan juga Pak Hasyim Khan untuk bisa mengangkat kembali sejarah Laya, itu sangat menarik bagi kita, sehingga harapannya penemuan-penemuan ini akan menjadi satu penemuan yang pembanding
dengan apa yang teori-teori yang selama ini mungkin hanya dari persepsi kita yang kita baca dari versi kolonial atau apa, dan ini mungkin datang dari orang-orang lokal yang tergerak untuk meneliti sejarah. Mungkin itu saja dari saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Sultan Hage dan juga Pak Hashim Khan untuk malam ini. Ya, sama-sama. Terhadap pencerahannya, mudah-mudahan segala upaya penelitian untuk ekspedisi Sriwijaya 2023 lancar dan dimudahkan dalam prosesnya, Pak. Baik, Amin, amin. terima kasih untuk para peserta diskusi pada malam hari ini yang bertahan sampai malam ini untuk mengikuti diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Saya Eva Riana undur diri dalam acara diskusi ekspedisi Sriwijaya 2003. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.